Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, dalam video ini kami akan memaparkan tentang teori kepribadian psikoanalisis klasik Sigmund Freud dengan mata kuliah Psikologi Kepribadian yang diampu oleh dosen Dr. Hajah Siti Amanah, SPD MPD Cons. Manusia adalah makhluk, yakni meskipun secara struktur biologis hampir terlihat sama, namun secara kepribadian antara satu manusia dengan manusia lainnya memiliki karakteristik masing-masing. Ada orang yang memiliki karakteristik pemarah atau pendiam, ada yang lebih nyaman saat berada di lingkungan yang ramai, dan ada yang memilih menjalani hari-harinya sendirian. Kenapa seperti ini? Karena setiap orang mempunyai kepribadian yang berbeda-beda. Beragamnya tingkah laku dan sifat manusia sangat dipengaruhi oleh kepribadian yang dimiliki masing-masing individu. Kepribadian sendiri sangat mempengaruhi bagaimana seseorang bertingkah laku, berpikir, mengelola emosi, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungannya. Seperti bagaimana kalian memperlakukan pelayan yang berinteraksi dengan teman sekolah, atau bahkan bagaimana kalian berinteraksi dengan kurir pengantar paket. Lalu, apa yang membentuk kepribadian seseorang? Penelitian mengenai kepribadian sudah sejak awal dilakukan oleh banyak ilmuwan pada tahun 1900 dan terus berkembang hingga saat ini, yang diawali oleh Sigmund Freud dengan teori tentang ide, ego, dan superego. Meskipun terdapat banyak teori yang membahas tentang kepribadian, tetapi pada umumnya teori-teori tersebut menyebutkan bahwa pola asuh masa kecil adalah faktor utama pembentukan kepribadian seseorang. Orang tua memiliki bentuk pola asuh yang berbeda-beda. Ada orang tua yang bersifat tegas, dan ada yang selalu memberikan aturan, ada yang selalu memberikan kemanjaan, ada yang bersifat acuh atau membebaskan anak, dan bahkan ada yang tidak konsisten dalam memberi perhatian dan aturan dari masing-masing model pengasuhan anak. Tidak hanya menerima perlakuan dari orang tua begitu saja. Yaps, anak mempelajari perlakuan yang didapatkan dan dari apa yang dipelajari diterapkan di lingkungan luar, seperti misalnya anak yang selalu diberikan aturan semasa kecilnya oleh orang tuanya, maka anak tersebut memiliki kecenderungan untuk menjadi orang yang disiplin dan rapih. Lalu, misalkan seorang anak yang dibebaskan oleh orang tuanya untuk melakukan apapun, maka anak tersebut memiliki kecenderungan tumbuh menjadi seseorang yang tidak mengenal norma dan aturan. Baiklah, selanjutnya kami akan memaparkan salah satu teori kepribadian, yaitu teori psikoanalisis klasik Sigmund Freud. Teori psikoanalisis adalah salah satu teori yang membahas tentang hakikat dan perkembangan bentuk kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Unsur utama dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek kepribadian lainnya. Dasar teori psikoanalisis yaitu mengasumsi bahwa kepribadian akan mulai berkembang saat terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis itu sendiri. Gejala tersebut biasanya terjadi pada anak-anak atau usia dini. Kemudian, pendapat Sigmund Freud tentang kepribadian manusia didasarkan pada pengalaman-pengalaman yang dialami oleh pasiennya. Sigmund Freud adalah ilmuwan psikologis yang terkenal karena gagasannya tentang kepribadian manusia berdasarkan analisis tentang mimpinya dan bacaan yang luas tentang berbagai literatur ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Pengalaman-pengalaman inilah yang menjadi data yang mendasar bagi evolusi teori kepribadian Freud, atau kita kenal juga dengan teori psikoanalisis. Bagi Freud, teori ini cenderung mengikuti observasi dalam konsep kepribadian, sehingga akan terus mengalami revisi, bahkan sampai 50 tahun terakhir hidupnya. Karena teorinya yang terus berevolusi, Freud menegaskan teori ini tidak boleh jatuh ke dalam eklektisisme. Itulah sebabnya para pengikutnya yang memiliki pandangan berseberangan dari ide-ide dasar teori psikoanalisis akan dikucilkan secara pribadi, bahkan profesional oleh Freud. Ia menganggap dirinya sebagai ilmuwan, namun ia memiliki definisi yang berbeda tentang ilmu dibandingkan kebanyakan psikolog saat ini. Freud lebih mengandalkan penalaran deduktif dibandingkan metode riset yang ketat. Ia juga lebih memilih melakukan observasi secara subjektif dengan jumlah sampel yang relatif kecil. Freud menggunakan pendekatan studi kasus secara eksklusif dan merumuskan secara khas hipotesis-hipotesis terhadap fakta kasus yang ditemukannya.
Hal tersebut dilakukan Freud saat kajian ilmu psikolog ini memprioritaskan penelitian atas kesadaran dan memandang kesadaran sebagai aspek utama dalam kehidupan mental. Gagasan Sigmund Freud adalah menyatakan bahwa kesadaran itu hanyalah bagian kecil saja dari kehidupan mental, sedangkan bagian terbesarnya adalah justru ketidaksadaran atau alam tidak sadar. Freud menggambarkan alam sadar dan tak sadar ini seperti bentuk gunung es yang terapung. Ukuran bentuk bagian gunung es yang muncul ke permukaan air, yakni alam sadar, ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan bagian gunung es yang tenggelam, yakni alam tak sadar. Kemudian, Freud memandang manusia sebagai makhluk yang deterministik, yang mendefinisikan bahwa kegiatan manusia pada dasarnya dibentuk dengan kekuatan yang irasional, kekuatan alam bawah sadar, dorongan biologis, dan insting pada saat berusia 6 tahun pertama kehidupannya. Teori psikoanalisis Freud bisa masuk sebagai kajian ilmu baru tentang manusia dan akan terus mengalami banyak pertentangan. Bahkan sampai sekarang, teori ini juga masih banyak menerima kritikan dari para ahli atau ilmuwan yang berseberangan dengan gagasan Freud. Contohnya seperti pendapat H.J. Ensik yang merupakan seorang profesor psikolog asal Jerman yang berpendapat bahwa psikoanalisis tidak bisa dianggap sebagai kajian ilmu pengetahuan. Ensik adalah seorang tokoh beraliran behaviorisme ekstrim yang menganggap psikoanalisis tidak masuk akal jika diberi predikat ilmiah karena sama sekali tidak bersifat behavioristik. Psikoanalisis adalah bentuk aliran yang utama dalam ilmu psikolog dan memiliki teori kepribadian atau juga bisa kita sebut dengan teori kepribadian psikoanalisis atau psychoanalytic theory of personality. Dalam praktiknya, teori psikoanalisis banyak dihubungkan dengan pendidikan yang sangat kompleks. Teori psikoanalisis ini sudah banyak memperbanyak dan memodifikasi tingkat perilaku atau sikap dalam hubungan di dunia pendidikan, yakni sebuah hubungan antara guru dan pendidik, orang tua, dan peserta didik yang bersangkutan. Ada banyak hal yang teori psikoanalisis sumbang untuk berbagai pemikiran dalam perkembangan dunia pendidikan. Psikoanalisis adalah salah satu cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai kajian fungsi dan perilaku psikologis manusia. Awalnya, istilah psikoanalisis hanya digunakan saat hubungan dengan Freud saja. Jadi, istilah psikoanalisis dan psikoanalisis Freud memiliki arti yang sama. Jika murid-murid atau pengikut Freud yang menyimpang atau bersabang dari ajarannya dan mengembangkan teorinya sendiri, maka mereka juga harus memberikan istilah psikoanalisis dan menggunakan suatu nama baru untuk memberikan pendapat mereka. Teori psikoanalisis memiliki 3 penerapan. 1. Bentuk metode penelitian dari pikiran. 2. Ilmu pengetahuan yang sistematis tentang perilaku manusia. 3. Sebuah metode perlakuan terhadap penyakit psikoanalis atau emosional. Teori psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud bisa dipandang sebagai teknik terapi dan juga sebagai salah satu aliran dalam kajian ilmu psikologi. Sebagai salah satu bentuk aliran psikologi, teori psikoanalisis banyak membahas tentang kepribadian, mulai dari struktur kepribadian, dinamika kepribadian, mekanisme pertahanan ego, tahap-tahap perkembangan kepribadian, dan hubungan teori psikoanalisis terhadap pendidikan. Struktur kepribadian. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yakni sadar, conscious, prasadar, preconscious, dan tak sadar, unconscious. Sadar atau conscious memiliki tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Menurut Freud, hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental berupa pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan yang masuk ke kesadaran atau conscious. Isi daerah sadar itu merupakan hasil proses penyaringan yang diatur oleh stimulus. Isi-isi ini hanya bertahan dalam waktu yang singkat dan segera tertekan ke arah prasadar atau tak sadar. Prasadar atau preconscious disebut juga ingatan siap, yakni tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar. Isi preconscious berasal dari conscious dan unconscious, pengalaman yang ditinggal oleh perhatian, semula disadari tetapi kemudian tak lagi dicermati, akan ditekan pindah ke daerah prasadar. Di sisi lain, isi materi daerah tak sadar dapat muncul ke daerah prasadar. Kalau sensor sadar menangkap bahaya yang bisa timbul akibat kemunculan materi tak sadar
materi itu akan ditekan kembali ke ketidaksadaran. Materi tak sadar yang sudah berada di daerah prasadar itu bisa muncul kesadaran dalam bentuk simbolik seperti mimpi, lamunan, salah ucap, dan mekanisme pertahanan diri. Tak sadar atau unconscious adalah bagian paling penting dalam struktur kesadaran dan menurut Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Secara khusus, Freud membuktikan bahwa ketidaksadaran bukanlah abstraksi hipotetik, tetapi itu adalah kenyataan empirik. Ketidaksadaran ini berisi insting, impuls, dan drives yang membawa dari lahir dan pengalaman-pengalaman terapeutik yang ditekan oleh kesadaran dipindah ke daerah tak sadar. Isi atau materi ketidaksadaran itu memiliki kecenderungan yang kuat untuk bertahan terus dalam ketidaksadaran. Pengaruhnya dalam mengatur tingkah laku sangat kuat namun tetap tidak disadari. Pada tahun 1920-an, teori tentang konflik kejiwaan hanya melibatkan 3 unsur tersebut, yakni dari ide, ego, dan superego. Struktur ini mengganti struktur lama, namun tetap bersifat melengkapi gambaran mental, terutama pada bagian fungsi dan tujuannya. Freud beranggapan bahwa kepribadian adalah suatu bentuk sistem yang terdiri dari id, ego, dan superego, yang masing-masing unsur tersebut memiliki aspek asal, fungsi, prinsip, operasi, dan perlengkapan sendiri. 3 unsur kepribadian tersebut dengan berbagai dimensinya dapat dibagi sebagai berikut. 1. Unsur dimensi asal. Id adalah pembawaan, ego adalah hasil interaksi dengan lingkungannya, dan superego adalah hasil internalisasi nilai-nilai dari figur yang berpengaruh. 2. Unsur dimensi aspek. Id adalah biologis, ego adalah psikologis, dan superego adalah sosiologis. 3. Unsur dimensi fungsi. Id adalah pertahanan konstansi, ego adalah mengarah individu pada realitas, dan superego adalah sebagai pengendali antara id yang mengarahkan ke ego pada perilaku yang lebih bermoral. 4. Dimensi prinsip operasi. Id adalah operasi pleasure prinsipal, ego adalah operasi realita prinsipal, dan superego adalah operasi moralita prinsipal. 5. Unsur dimensi perlengkapan. Id adalah refleks dan proses primer, ego adalah proses sekunder, dan superego adalah proses dari id dan ego. Id adalah sistem kepribadian yang asli, yang dibawa sejak lahir. Dari id ini kemudian akan muncul ego dan superego. Id berisi semua aspek psikologi yang diturunkan, seperti insting, impuls, dan drives. Id berada dan beroperasi dalam daerah tak sadar, mewakili subjektivitas yang tidak pernah disadari sepanjang usia. Id berhubungan erat dengan proses fisik untuk mendapatkan energi psikis yang digunakan untuk mengoperasikan sistem dari struktur kepribadian lainnya. Id beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan, yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Bagi Id, kenikmatan adalah keadaan yang relatif inaktif atau tingkat energi yang rendah, dan rasa sakit adalah ketegangan atau peningkatan energi yang menambahkan kepuasan. Id hanya mampu membayangkan sesuatu tanpa mampu membedakan khayalan itu dengan kenyataan yang benar-benar memuaskan kebutuhan. Id tidak hanya mampu menilai atau membedakan benar salah, tidak tahu moral. Jadi, harus dikembangkan jalan untuk memperoleh khayalan itu secara nyata, yang memberi kepuasan tanpa menimbulkan ketegangan baru, khususnya masalah moral. Ego berkembang dari id agar orang mampu menangani realita, sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita. Usaha memperoleh kepuasan yang dituntut id dengan mencegah terjadinya tegangan baru atau menunda kenikmatan, sampai ditemukan objek yang nyata-nyata dapat memuaskan kebutuhan. Prinsip realita itu dikerjakan melalui proses sekunder, yakni berpikir realistik, menyusun rencana, dan menguji apakah rencana itu menghasilkan objek yang dimaksud. Ego sendiri merupakan eksekutif atau pelaksana dari kepribadian yang memiliki 2 tugas utama. Pertama, memilih stimulasi mana yang hendak direspon dan insting mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Kedua, menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan tersedianya peluang yang resikonya minimal. Dengan kata lain, ego sebagai eksekutif kepribadian berusaha memenuhi kebutuhan id sekaligus juga memenuhi kebutuhan moral dan kebutuhan berkembang mencapai kesempurnaan dari superego. Ego sesungguhnya bekerja untuk memuaskan id, karena itu ego yang tidak memiliki energi sendiri akan memperoleh energi dari id. Superego
Superego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik sebagai lawan dari prinsip kepuasan dari id dan prinsip realistik dari ego. Superego berkembang dari ego, dan seperti ego, dia tidak mempunyai energi sendiri. Sama dengan ego, superego beroperasi di 3 daerah kesadaran, namun berbeda dengan ego, dia tidak mempunyai kontak dengan dunia luar, sehingga kebutuhan kesempurnaan yang diperjuangkan tidak realistik. Superego bersifat non-rasional dalam menentukan kesempurnaan, menghukum dengan keras kesalahan ego, baik yang telah dilakukan maupun baru dalam pikiran. Superego juga seperti ego dalam hal mengontrol id, bukan hanya menunda pemuasan tetapi merintangi pemenuhannya. Paling tidak, ada 3 fungsi superego. 1. Mendorong ego menggantikan tujuan-tujuan realistik dengan tujuan-tujuan moralistik. 2. Merintangi impuls id, terutama impuls seksual dan agresif yang bertentangan dengan standar nilai masyarakat. 3. Mengajarkan kesempurnaan. Struktur kepribadian id, ego, dan superego itu bukan bagian-bagian yang menjalankan kepribadian, tetapi itu adalah nama dari sistem struktur dan proses psikolog yang mengikuti prinsip-prinsip tertentu. Biasanya, sistem-sistem itu bekerja sama sebagai tim di bawah arahan ego. Dinamika kepribadian. Menurut Freud, dinamika kepribadian adalah bagaimana dari energi psikis seseorang yang didistribusikan dan dipergunakan oleh id, ego, dan superego. Freud mengungkapkan bahwa setiap energi yang ada pada manusia adalah berasal dari sumber yang sama, yakni makanan-makanan yang telah dikonsumsinya. Artinya, energi manusia kemudian bisa dibedakan dari penggunaannya, yakni energi fisik yang merupakan energi untuk segala aktivitas fisik, dan energi psikis yang merupakan energi untuk aktivitas psikis. Freud mengungkapkan bahwa awalannya yang memiliki energi hanyalah id dan ego. Berdasarkan mekanisme menurut teori Freud disebutkan dengan identifikasi, di mana energi tersebut diberikan dari id dan ego untuk superego. Mekanisme pertahanan ego. Berdasarkan teori psikoanalisis Freud, mekanisme pertahanan ego atau ego defense mechanism menjadi strategi yang digunakan seseorang untuk mencegah munculnya keterbukaan dari dorongan-dorongan id atau melawan dan menghadapi tekanan superego dan ego. Tujuan strategi ini adalah mengurangi dan meredakan kecemasan yang dialami seseorang. Freud juga mengungkapkan bahwa mekanisme pertahanan ego tersebut menjadi mekanisme yang rumit dan memiliki banyak jenisnya. Berikut ini 7 jenis mekanisme pertahanan ego yang dijumpai menurut Freud. 1. Represi adalah mekanisme yang dilakukan ego untuk meredakan kecemasan menggunakan cara penekanan pada dorongan-dorongan yang menjadi sebab dari kecemasan tersebut ke ketidaksadaran seseorang. 2. Sublimasi adalah mekanisme pertahanan ego untuk mencegah atau meredakan kecemasan menggunakan cara pengubahan dan penyesuaian pada dorongan primitif ego yang menjadi penyebab kemunculan kecemasan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diterima dan bahkan dihargai oleh masyarakat. 3. Proyeksi adalah bentuk pengalihan dari dorongan, sikap, atau tingkah laku yang bisa memunculkan kecemasan kepada seseorang. 4. Displacement adalah pengungkapan dorongan yang bisa memunculkan kecemasan pada seseorang yang kurang berbahaya dibandingkan kondisi awal seseorang. 5. Rasionalisasi adalah upaya seseorang untuk memutarbalikkan kenyataan, yakni bentuk kenyataan yang mengancam ego dengan alasan tertentu yang seolah-olah masuk akal. Mekanisme rasionalisasi ini dibedakan menjadi 2, yakni Sarograph Technique dan Sweet Orange Technique. 6. Pembentukan reaksi adalah bentuk upaya untuk menghadapi kecemasan karena seseorang cenderung memiliki dorongan atau tekanan yang bertentangan dengan norma, yakni dengan cara berbuat sebaliknya. 7. Regresi adalah bentuk upaya untuk menghadapi kecemasan dengan cara bertingkah laku tidak sesuai dengan tingkat perkembangan yang seharusnya dialami. Tahap-tahap perkembangan kepribadian. Freud adalah teoritis pertama yang memusatkan perhatiannya kepada perkembangan kepribadian dan menekankan pentingnya peran masa bayi dan awal anak dalam membentuk karakter seseorang. Freud yakin bahwa struktur dasar kepribadian sudah terbentuk pada usia 5 tahun, dan perkembangan kepribadian sesudah usia 5 tahun sebagai bagian besar hanya merupakan elaborasi dari struktur dasar tadi. Anehnya, Freud jarang sekali meneliti anak secara langsung. Dia mendasari teorinya dari analisis terhadap pasien dewasa. Teknik psikoanalisis mengeksplorasi jiwa pasien antara lain dengan mengembalikan mereka ke pengalaman masa kanak-kanaknya. Freud membagi perkembangan kepribadian menjadi 3 tahapan, yakni tahap infantil mulai dari usia 0 sampai 6 tahun, tahap laten mulai dari usia 6 sampai 12 tahun, dan tahap genetikal mulai dari usia 12 tahun ke atas. Tahap infantil yang paling menentukan dalam membentuk kepribadian terbagi menjadi 3 fase, yakni fase oral,
Fase anal dan fase fasil. Fase oral adalah mulai dari usia 0 sampai 1 tahun dengan bagian tubuh yang sensitif terhadap rangsangan seperti mulut. Fase anal adalah kira-kira umur 1 sampai 3 tahun dengan bagian tubuh yang sensitif seperti anus. Fase falis adalah mulai dari umur 3 sampai 6 tahun dengan bagian tubuh yang sensitif seperti alat kelamin. Fase laten adalah mulai dari umur 6 tahun ke atas atau 6 sampai 12 tahun, di mana pada fase ini mulai terjadi dorongan seks yang cenderung bersifat laten atau tertekan. Fase genital terjadi sejak individu mulai memasuki fase pubertas atau mulai dari umur 12 tahun ke atas dengan mengalami pematangan pada organ reproduksi. Hubungan teori psikoanalisis terhadap pendidikan. Teori psikoanalisis memiliki andil besar dalam dunia pendidikan. Psikologis dalam pendidikan atau pendidikan psikologis memiliki pengertian yang sangat luas. Teori ini menunjukkan pada semua tingkah laku yang dilakukan oleh orang dewasa, ahli atau non-pakar, guru dan orang tua untuk bersikap dan membentuk sekaligus mempengaruhi perilaku anak atau peserta didik dalam proses pemahamannya. Istilah pendidikan juga merujuk pada prinsip-prinsip yang menjadi dasar tingkah laku dalam perlindungan terhadap sikap peserta didik. Istilah psikoanalisis ini mengacu pada bentuk-bentuk proporsi dan tidak hanya pada teknik terapeutik atau metode pengamatan dari mana proporsi tersebut diturunkan. Dalam praktiknya, setiap orang bahkan negara pasti mendambakan sistem pendidikan yang baik, seperti tujuan pendidikan nasional kita yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan sumber daya Indonesia seutuhnya. Adanya pendidikan yang baik akan menciptakan diri seseorang yang termotivasi tinggi untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Untuk mencapai hal tersebut, maka muncullah berbagai macam strategi pendidikan yang dilakukan dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Intinya, pendidikan bertujuan untuk membentuk karakter seseorang yang baik sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial. Pendidikan dalam hal ini tidak hanya fokus pada intelektual saja, melainkan dampak di luar pendidikan sehari-hari pada tingkatan dan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat. Itulah sebabnya teori psikoanalisis dalam dunia pendidikan juga mengutamakan kecerdasan emosional dan spiritual. Kecerdasan emosional dapat melatih kemampuan seseorang untuk mengelola perasaan, memotivasi, tegar terhadap frustasi, sanggup mengendalikan tekanan dan mengatur suasana hati, dan berempati serta bisa bekerja sama dengan orang lain. Jadi, teori psikoanalisis klasik ini sangat penting dalam pendidikan. Berikut ini adalah salah satu contoh orang yang mengalami fenomena yang berkaitan dengan teori Sigmund Freud, yaitu mimpi basah. Mimpi basah untuk seorang remaja laki-laki yang mengalami mimpi basah atau erotis yang disertai dengan ejakulasi. Menurut Freud, mimpi basah mencerminkan hasrat seksual yang terpendam dalam alam bawah sadar seseorang. Mimpi ini merupakan cara alam bawah sadar atau id untuk memuaskan dorongan seksual yang tidak tersalurkan. Mimpi basah atau nocturnal emission adalah kondisi ejakulasi yang terjadi saat seseorang sedang tertidur tanpa adanya rangsangan seksual. Mimpi basah sebenarnya bisa terjadi baik pada pria maupun wanita. Namun, kita lebih sering mendengar mimpi basah pada pria. Hal ini karena pada wanita, mimpi basah tidak selalu menyebabkan keluarnya cairan ejakulasi. Terdapat banyak sekali mitos menyesatkan tentang mimpi basah pada pria. Terlalu sering mimpi basah bisa membuat tubuh menjadi lemah atau bisa memperpendek usia. Semua mitos ini tidak benar sama sekali. Perlu diketahui bahwa tidak semua pria mengalami mimpi basah di usia dewasa. Sebagian hanya mengalami mimpi basah saat remaja, dan sebagian tetap mengalami sampai usia dewasa. Bahkan, ada pria yang hanya beberapa kali mengalami mimpi basah, atau tidak pernah sama sekali, namun tetap produktif secara seksual. Tapi, tidak perlu khawatir. Mimpi basah bahkan pada usia dewasa merupakan hal yang normal, dan bahkan merupakan tanda bahwa tubuh dalam kondisi sehat. Kami interupsi video ini sebentar ya. Sudahkah kamu ngopi hari ini? Jika belum, dan kamu menyukai video-video Neuron, gimana kalau kamu mendukung kami dengan join membership berkedok ngopi ala Neuron? Ada beberapa pilihan kopi yang bisa kamu pilih untuk mendukung kami. Yuk, dilihat-lihat dulu. Sekian iklan singkatnya. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya ya. Pada pria usia remaja, mimpi basah pertama merupakan tanda bahwa organ reproduksi sudah matang. Pada usia ini, tubuh pria mulai memproduksi lebih banyak testosteron atau hormon seks pria. Ketidakseimbangan hormon ini membuat mimpi basah pada usia remaja terjadi lebih sering. Mimpi basah biasanya memang paling sering terjadi pada usia remaja hingga usia 30 tahunan.
frekuensinya menurun seiring dengan berjalannya usia. Berbeda dengan menstruasi, mimpi basah tidak memiliki siklus pasti karena terkait dengan aktivitas seksual. Banyak penelitian yang mengaitkan frekuensi mimpi basah dengan hubungan seksual maupun masturbasi. Semakin sering seseorang melakukan aktivitas seksual, semakin jarang atau kecil kemungkinan ia mengalami mimpi basah, kecuali jika mimpi basah tersebut berkaitan dengan mimpi erotis. Tubuh pria memproduksi sperma setiap harinya. Organ yang bertanggung jawab memproduksinya adalah tubulus seminiferus dalam testis. Setelah diproduksi, bakal sperma akan disimpan di epididymis. Meskipun diproduksi setiap hari, bakal sperma ini baru akan matang di hari ke-64 sampai 72. Jika epididymis sudah penuh dan tidak ada ejakulasi baik dari hubungan seksual maupun masturbasi, mimpi basah menjadi wadah agar sperma lama bisa keluar dari tubuh. Ini merupakan salah satu alasan mengapa mimpi basah pada pria yang tidak aktif secara seksual bisa terjadi 2-3 minggu atau 2-3 bulan sekali, tergantung jumlah produksi sperma. Mimpi basah juga dapat disebabkan hal lain, yaitu mimpi erotis, yang bisa timbul karena stimulus seksual di siang hari, atau bahkan karena gesekan alat kelamin dengan baju atau bantal, sehingga menyebabkan ereksi dan ejakulasi. Jadi, jika dikatakan apakah mimpi basah memiliki siklus, jawabannya tidak. Berbeda dengan perempuan yang memiliki siklus pasti, mimpi basah pada pria memiliki banyak faktor yang mempengaruhi frekuensinya, dan biasanya hanya terkait dengan kurangnya aktivitas seksual atau stimulus saat tidur. Sekian video kali ini.